apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat ya. Kita bertemu kembali dalam ibadah 3G Teens Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Persiapkan diri kalian dan hati kalian karena ibadah akan segera dimulai. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. In the light of you. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Teman-teman, mari kita mengangkat tangan kita dan menyembah Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sebelum kita mulai ibadat pagi hari ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pernyataan-Mu dari malam ya pagi hari ini. Sekarang kami akan memulakan ibadat dan berarti kami dari Allah pertengahan ia berkait, dan juga kami akan menanyakan sedikit firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Nya dengan baik. Hanya ini doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak di rumah. Jumpa lagi dalam ibadah online 3G Teens Gereja Sitri Pemulihan. Apa kabar semuanya? Doa Pak Handri semua anak-anak di rumah dalam keadaan sehat. Kalau ada anak-anak yang sakit, Pak Handri doakan cepat sembuh
di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama belajar dalam pelajaran firman Tuhan hari ini yang terambil dari Kejadian 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Nanti anak-anak yang di rumah membuka Alkitab, membacanya, dan Pak Andre akan menceritakan 7 ayat yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Nah, judul firman Tuhan hari ini bahwa Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Jadi Yusuf memperkenalkan dirinya menjadi seorang yang sangat berbeda dari Yusuf yang 20 tahun lalu dikenal oleh saudara-saudaranya. Mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari bersama tentang Yusuf, mulai Yusuf seorang anak yang manja, seorang anak yang disayang oleh ayahnya, dan karena dia sangat disayang ayahnya, terjadilah kecemburuan di tengah-tengah keluarga Yakub sehingga Yusuf dibawa oleh saudara-saudaranya dan dibuang ke sumur yang kering. Dan bukan hanya itu, setelah itu Yusuf dijual kepada para pedagang seperti barang. Yusuf mengalami hal-hal yang sangat menyedihkan. Dan setelah dijual, Yusuf jadi seorang budak dan dibeli oleh Potifar, dia seorang kepala pengawal raja. Dan karena Yusuf disertai oleh Tuhan dan Yusuf juga anak yang mau belajar dan rajin bekerja, Yusuf pun akhirnya mendapat kepercayaan dari Potifar. Yusuf bertanggung jawab mengurus rumah tangga Potifar, Yusuf mengurus keuangan Potifar, mengurus segala sesuatu. Tapi apa yang terjadi? Suatu hari Yusuf pun difitnah oleh istri Potifar dan akhirnya Yusuf masuk ke dalam penjara. Nah, di dalam penjara Yusuf pun menemukan potensi, menemukan hal-hal besar dalam hidupnya. Dia mampu menafsirkan mimpi, dia mampu melihat masa depan, dia mampu mempersiapkan strategi untuk masa depan yang dia bisa lihat. Nah, di dalam penjara itu dia mengartikan mimpi dari juru roti dan juru minuman, dan semuanya terjadi seperti apa yang Yusuf sampaikan. Nah, bukan hanya sampai di situ, Yusuf berharap dia dapat pertolongan dari juru minuman yang sudah keluar dari penjara. Tapi ternyata seperti yang minggu lalu disampaikan oleh Kak Niken bahwa dia menunggu 2 tahun, dia berharap dia bisa keluar dari penjara, tapi ternyata Yusuf ada terus di dalam penjara dan hampir-hampir kehilangan harapan. Tapi suatu hari Yusuf pun dipanggil oleh Firaun. Dia harus pergi dan mengartikan mimpi dari Firaun. Nah, minggu lalu anak-anak juga belajar itu bahwa Yusuf mampu mengartikan mimpi Firaun yang 2 kali bermimpi, dan segera akan terjadi bahwa ada 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Dan bukan hanya terjadi di Mesir, bahkan dia mencapai seluruh dunia. Oleh karena itu, dalam pimpinan Tuhan, Firaun pun menunjuk Yusuf yang berkuasa mengelola segala sesuatu dalam 7 tahun kelimpahan itu, sehingga mereka mampu menghadapi 7 tahun kelaparan nantinya. Dan Yusuf menjadi seorang yang sangat-sangat berkuasa. Dia punya jabatan yang sangat tinggi, dia punya kuasa yang sangat besar di seluruh Mesir, dan semua keputusan ada dalam wewenang Yusuf. Nah, hari ini dalam konteks firman Tuhan yang kita baca bahwa di titik ini bahwa Yusuf sudah berkuasa. Dia sudah melewati 7 tahun kelimpahan dan mereka sedang ada di 2 tahun masa kelaparan. Dan disitulah Yusuf mulai memperkenalkan dirinya yang sesungguhnya kepada saudara-saudaranya. Ayat yang pertama, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya. Kejadian 45 ayat yang pertama, di mana Yusuf sebagai seorang penguasa di Mesir. Mesir pada waktu itu adalah bangsa yang berkuasa di seluruh dunia.
Dan Yusuf menjadi orang yang berkuasa di mana semua harus datang menghadap dan menyembah Yusuf sebagai penguasa atau perdana menteri pada waktu itu di Mesir, dan saudara-saudaranya pun harus datang menyembah Yusuf. Tapi pada waktu itu Yusuf tidak mampu menahan lagi hatinya di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf memerintahkan semua orang di dalam ruangan itu untuk keluar. Semuanya keluar. Hanya tinggal Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya. Nah, apa yang terjadi anak-anak yang di rumah? Setelah semua orang keluar, pengawal keluar, prajurit-prajurit semua keluar, dayang-dayang keluar, seluruh tua-tua istana keluar. Apa yang terjadi? Setelah ruangan itu hanya sisa Yusuf dan keluarganya, Yusuf menangis sekeras-kerasnya. Yusuf menangis sejadi-jadinya. Yusuf menangis sekuat-kuatnya sampai suaranya terdengar di seluruh istana itu. Yusuf menangis. Apa yang membuat Yusuf menangis? Yusuf menahan dirinya dengan apa yang sudah dia lewati dan sudah dia jalani. Dia menangis dengan begitu hebatnya, dan ini yang dia lakukan kepada saudara-saudaranya yang pada waktu itu bingung kenapa penguasa Mesir bisa menangis seperti ini. Nah, akhirnya Yusuf berkata dan mulai memperkenalkan kepada mereka bahwa akulah Yusuf, akulah Yusuf. Yusuf pun menanyakan, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak menjawab karena mereka takut, mereka gemetar menghadapi Yusuf. Lalu sekali lagi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, mari mendekat, mari dekat-dekat dengan aku. Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Nah, anak-anak yang di rumah, kalau dalam sebuah adegan film ini cerita yang sangat seru karena Yusuf memperkenalkan dirinya dan mengingatkan saudara-saudaranya tentang perbuatan mereka. Aku Yusuf yang kalian jual. Aduh, jadi saudara-saudaranya takut. Aduh, ini Yusuf yang kami jual 20 tahun yang lalu. Berarti kami siap dihukum, kami siap dihukum, kami siap dihukum. Mereka takut sekali, mereka takut. Nah, ini yang membuat Yusuf bilang, jangan takut, mari dekat-dekat, mari, aku adikmu, aku adik kalian, aku saudara kalian yang pernah kamu jual. Lalu apa yang disampaikan oleh Yusuf? Yusuf mulai menguatkan mereka, Yusuf mulai menjelaskan keadaan kepada mereka bahwa jangan takut, jangan bersusah hati, jangan menyesal diri karena kamu pernah menjual aku. Jadi Yusuf mulai menetralkan keadaan, Yusuf mulai menjelaskan keadaan supaya kakak-kakaknya tidak takut. Karena apa yang terjadi 20 tahun yang lalu bahwa mereka menjual Yusuf, mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur, mereka menjual Yusuf ke pedagang-pedagang seperti barang-barang yang biasa dijual. Jadi itu membuat mereka takut. Tapi yang luar biasa bahwa Yusuf bilang jangan takut, jangan bersusah hati, jangan menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Nah, apa yang menjadi pelajaran penting bagi kita hari ini anak-anak yang di rumah? Pelajaran yang pertama yang Pak Andri mau sampaikan bahwa milikilah hati yang mau memaafkan dan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, karena Tuhan mau mempercayakan hal-hal besar yang ada di dalam hidup kita. Jadi milikilah hati yang mau memaafkan, yang mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, karena Tuhan mau mempercayakan hal-hal besar dalam hidup kita. Kenapa kita harus mengampuni? Itu menjadi pertanyaan. Karena yang pertama, waktu Tuhan mempercayakan hal-hal besar seperti Yusuf, dia punya kuasa di tangannya, dia punya jabatan di tangannya, dia punya kekuatan yang besar di tangannya. Sekali Yusuf berucap sesuatu, maka itu akan menjadi undang-undang di Mesir pada waktu itu. Nah, bayangkan
anak-anak yang di rumah, kalau hati Yusuf tidak ada maaf, kalau hati Yusuf tidak ada pengampunan, maka terjadilah hukuman bagi saudara-saudara. Terjadilah hukuman bagi saudara-saudaranya dan nama mereka tidak ada di dalam perjalanan hidup bangsa Israel. Nah, itu yang Tuhan mau, bagaimana kita memiliki hati yang mau memaafkan dan mengampuni orang-orang yang sudah bersalah kepada kita. Nah, Yusuf belajar ini cukup lama, 13 tahun. Dia belajar mengampuni, dia belajar memaafkan. Nah, anak-anak yang di rumah, kalau hari ini engkau ada dalam situasi bahwa engkau harus melepaskan pengampunan, engkau harus memberi maaf, entah itu kepada teman-temanmu, entah itu kepada sahabatmu, karena seringkali orang yang bisa menyakiti kita seringkali adalah orang-orang terdekat kita, seperti Yusuf, bahwa saudara-saudaranya sendiri yang menyakiti dia. Tapi Yusuf mau memiliki hati yang memaafkan dan mengampuni saudara-saudaranya. Jadi anak-anak yang di rumah, kalau hari ini engkau ada dalam situasi yang harus memberi maaf, harus memberi pengampunan kepada seseorang, kepada teman, sahabat, ataupun engkau harus memberi maaf, pengampunan kepada orang tua, maka berilah maaf, berilah pengampunan. Karena apa? Karena di depan nanti hidup kita di masa depan Tuhan sedang mempersiapkan hal-hal besar untuk kita. Jadi waktu Tuhan kasih hal besar itu, kita mampu menjaganya dengan hati yang sudah memberi maaf dan sudah mengampuni. Di perjanjian baru dalam pelayanan Tuhan Yesus pun mengajarkan kepada semua orang, bahkan mengajarkan kepada murid-muridnya, ampunilah orang yang bersalah kepadamu, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Jadi Yesus mengajarkan kepada semua orang yang mengikuti dia, bahkan semua murid-murid dan semua kita orang Kristen, bahwa untuk belajar mengampuni dan belajar memaafkan. Dan Yesus bukan hanya mengajar dengan perkataan, tapi waktu Tuhan Yesus ada di kayu salib, ada dalam perjalanan di kayu salib, waktu para pengawal sedang membuang undi, Yesus pun berdoa bagi orang-orang yang menyakiti dia, bagi orang-orang yang melukai dia, bagi orang-orang yang melukai Tuhan Yesus. Di Lukas 23 ayat 34 Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus memberi maaf, Yesus memberi pengampunan. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya sekedar mengajar, tapi Tuhan Yesus melakukan apa yang dia ajarkan. Nah, Pak Handri mau mengajak semua kita anak-anak yang di rumah, biarlah ini menjadi gaya hidup kita, ini menjadi nilai hidup kita, bahwa kita belajar memberi maaf kepada orang-orang yang bersalah, kita belajar mengampuni kepada orang-orang yang menyakiti kita. Kenapa? Yang pertama, kita tahu Tuhan sedang menyiapkan hal-hal besar, dibutuhkan hati yang besar untuk memaafkan dan mengampuni. Yang kedua, bahwa Tuhan Yesus yang mengajarkan, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Karena apa? Karena itu menjadi gaya hidup kita orang Kristen, gaya hidup kita anak-anak Tuhan, sehingga dunia melihat bahwa kita adalah orang yang memaafkan dan orang yang mengampuni. Ada sebuah kutipan yang bagus yang Pak Handri mau sampaikan, bahwa pengampunan bukan perasaan. Pengampunan adalah keputusan yang kita buat karena kita ingin melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Jadi Tuhan Yesus bertindak mengampuni kita bukan karena Tuhan Yesus berdasarkan perasaan, kasihan mereka, saya ampuni mereka, tidak. Tuhan Yesus berkomitmen mengampuni kita, baik kita tahu kita diampuni maupun kita tidak tahu pun, Tuhan mau mengampuni kita. Yang berikut di ayat yang ke-5, di situ dikatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Jadi Yusuf mulai menjelaskan keadaan kepada saudara-saudaranya, terus Yusuf memberi sebuah penilaian yang baik sehingga saudara-saudaranya pun tidak
keliru dalam menyikapi segala sesuatu. Yusuf melanjutkan dengan bilang begini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat 6, Yusuf menjelaskan bahwa karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Jadi sudah 20-an tahun mereka berpisah, Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf mulai menjelaskan tentang sebuah penilaian yang lahir dari pembelajaran bersama Tuhan. Jadi setiap peristiwa Yusuf bisa saja menyalahkan saudara-saudaranya, tapi tidak. Yusuf mengampuni, memaafkan, dan Yusuf memberi sebuah penilaian yang baik bahwa ini karena Tuhan. Tuhan yang membawa, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memelihara, sehingga aku ada duluan di Mesir supaya bisa menjaga satu kehidupan ataupun banyak kehidupan dari bencana kelaparan yang melanda dunia ini. Nah, di ayat yang ke-7 kembali Yusuf menjelaskan, maka Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi Yusuf membawa saudara-saudaranya kepada sebuah penilaian yang berdasarkan tentang firman Tuhan, tentang kehendak Tuhan, tentang penilaian yang Tuhan mau, bahwa setiap peristiwa Tuhan ada di sana dan Tuhan sedang membawa rencananya yang besar di dalam diri kita dengan cara, dengan waktunya yang tepat, sehingga kita mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi Yusuf menjelaskan kepada mereka bahwa jangan takut, jangan bersusah hati, jangan sedih, karena ini ada dalam rencana Tuhan, sehingga Tuhan memelihara satu kehidupan, satu bangsa, dan bukan hanya bangsa kita, tapi banyak bangsa diluputkan dari bencana kelaparan. Nah, poin kedua dari pelajaran kita hari ini, milikilah penilaian yang benar dalam setiap peristiwa hidup ini, karena Tuhan memakai setiap peristiwa dalam hidup ini. Tuhan memakai orang-orang dalam hidup ini. Tuhan memakai orang-orang di sekeliling hidup kita untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi setiap peristiwa, baik itu peristiwa menyedihkan, menyakitkan, ternyata Tuhan ada di sana dan membentuk kita menjadi lebih baik, karena di depan sana Tuhan ingin memakai kehidupan kita untuk menjadi berkat dan menolong banyak lagi kehidupan yang Tuhan mau kita tolong. Jadi Yusuf mempunyai penilaian yang luar biasa. Dia mampu melihat seperti Tuhan melihat. Dia mampu melihat seperti apa yang Tuhan mau. Dan dalam setiap peristiwa Yusuf melihat bahwa Tuhan ada di sana. Jadi ini yang Yusuf jelaskan kepada saudara-saudaranya, bahwa jangan takut, jangan bersusah hati. Tuhan ada di dalam setiap peristiwa. Tuhan ada dalam peristiwa pembuangan di sumur. Tuhan ada dalam peristiwa menjadi budak. Tuhan ada di peristiwa saya difitnah. Tuhan ada dalam peristiwa saya di penjara. Tuhan sedang melatih saya sehingga saya bisa berdiri hari ini menjadi seorang penguasa, seorang pemimpin, seorang perdana menteri yang sungguh hidup takut Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, ini yang terjadi, bahwa waktu kita mempunyai penilaian yang benar dalam setiap peristiwa, dalam setiap keberhasilan, dalam setiap kesuksesan, bahwa hidup, keberhasilan dan kesuksesan bukan hanya untuk kita nikmati sendiri, melainkan kehidupan yang Tuhan beri, kesuksesan dan keberhasilan yang Tuhan beri untuk kita pakai untuk menolong dan memberkati banyak kehidupan. Nah, anak-anak yang di rumah, ini yang terjadi dari kisah Yusuf mengajarkan kita 2 poin penting, bahwa yang pertama, milikilah hati yang mau memaafkan, mau mengampuni, karena hal-hal besar
dimulai dari hati yang mau mengampuni dan mau memaafkan. Tuhan Yesus sendiri ajarkan, ampunilah mereka yang bersalah kepadamu. Bahkan Yesus melakukan itu di atas kayu salib. Poin yang kedua, milikilah penilaian yang benar dalam segala peristiwa, segala keadaan, dalam segala situasi. Milikilah penilaian yang benar bahwa Tuhan tidak pernah salah. Tuhan sedang merancangkan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Jadi poin yang kedua, milikilah penilaian yang benar dalam segala peristiwa kehidupan, baik itu keberhasilan, baik itu kegagalan, kesuksesan maupun kegagalan, karena di sana Tuhan ada untuk melatih kita. Dan waktu kita ada di dalam keberhasilan dan kesuksesan, Tuhan sedang memakai kita bukan untuk kita nikmati bagi diri kita sendiri, tapi kita mau menjadi saluran berkat sehingga banyak orang, banyak kehidupan diberkati dan ditolong. Lewat semuanya itu, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, demikianlah cerita kita hari ini. Anak-anak yang di rumah, Pak Andri berdoa, anak-anak bisa mengerti dan kita semua bisa melakukan firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Kita melakukan dan kita siap meraih hal-hal besar yang Tuhan sediakan. Mari kita semua tutup mata, anak-anak yang di rumah semua tutup mata. Kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang diajarkan kepada kami hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau mempersiapkan kami untuk hal-hal besar di depan kami. Hal-hal yang luar biasa, yang tidak bisa kami pikirkan, yang lebih besar dari apa yang bisa kami doakan dan kami pikirkan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami terus meminta, beri kami hati yang bisa memaafkan, yang bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami bisa memaafkan mereka, kami bisa mengampuni mereka, sehingga hal-hal besar yang Tuhan percayakan kelak menolong kami, memberkati kami, dan juga kami menjadi berkat dan menolong orang-orang di sekeliling kami. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dalam pimpinan Roh Kudus, beri anak-anak-Mu kemampuan menilai segala peristiwa, segala musim, segala keadaan dengan penilaian yang benar yang datang dari Tuhan, sehingga kami mampu bersikap bijak, kami mampu bersikap dengan baik dan benar, sehingga setiap peristiwa itu membawa kami menjadi alat dalam tangan kasih Tuhan, memberkati banyak orang dan menolong banyak kehidupan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu untuk mereka mampu mengerti dan mereka mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan mereka. Hamba percaya, hamba yakin Tuhan, suatu hari kelak di masa depan mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin besar. Mereka akan menjadi penguasa-penguasa di dunia ini Tuhan, bukan untuk diri mereka, bukan untuk kemuliaan mereka, tapi untuk nama Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar orang-orang di sekeliling hidup mereka mengenal, memuji, dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Kami akan memberikan persembahan kami, Tuhan memberkati persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang di rumah, anak-anak bisa mengumpulkan persembahan dan dapat diberikan kepada orang tua. Nanti orang tua akan membawa ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Kita akan sama-sama berdoa bersyafaat kepada Tuhan. Mari semua kita anak-anak di rumah bisa bangkit berdiri, kita tutup mata, kita sama-sama berdoa bersyafaat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang luar biasa hari ini. Kami sama-sama menyatukan iman percaya kami dan kami mau berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Tuhan pulihkan keadaan bangsa kami. Tuhan Yesus beri hikmat dan kekuatan bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami sehingga mampu memimpin bangsa Indonesia mencapai damai sejahtera yang dari Tuhan.
Kami berdoa memberkati presiden, wakil presiden dan seluruh jajarannya ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa buat Gubernur NTT, wakil Gubernur NTT dan seluruh jajarannya dalam hikmat Tuhan, dalam kekuatan Tuhan, mereka membawa NTT mencapai damai sejahtera yang dari Tuhan. Kami berdoa memberkati Wali Kota Kupang, Wakil Wali Kota Kupang dan seluruh jajarannya untuk membawa Kota Kupang ini mencapai kesejahteraan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi gereja kami, Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati gembala kami Tuhan, Bapak Pendeta Charles bersama istri dan anak-anak ada dalam perlindungan, ada dalam hikmat, ada dalam penyertaan Tuhan, mengembalakan dan memimpin gereja mencapai apa yang Tuhan mau. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Gereja Sitri Pemulihan Kupang dari jemaat dewasa sampai anak-anak ada dalam perlindungan Tuhan, khususnya wabah corona kami tolak di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami 3G Teens Tuhan. Tuhan Yesus memberkati masa depan, bahwa masa depan mereka sungguh ada waktu mereka bersandar berharap hanya kepada Tuhan. Berkati orang tua, berkati kesehatan, Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya anak-anak yang di rumah buka tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, memelihara hati dan jiwa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan, kasih Kristus yang abadi tinggal bersama kita di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita, memimpin kita, menghibur kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita telah sampai di akhir ibadah kita. Teman-teman jangan lupa ya mengerjakan aktivitasnya dan menghafalkan ayat hafalan di bawah sini. Stay safe, stay healthy. See you next week and goodbye.